Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zaki Dimas Bayuwe dari Prodi Manajemen PJJ Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan cyber security dan digital forensik pada pembuatan mini artikel sebagai penugasan dari UAS saya pada mata kuliah ICT Literasi. Di video ini saya akan membahas tentang cyber security dan digital forensik, khususnya bagaimana keduanya berperan dalam menghadapi serangan cyber yang sekarang makin sering terjadi. Nah, topik ini penting banget karena hampir semua aktivitas yang kita lakukan sekarang sudah berbasis digital. Oke, transfer informasi digital, kemajuan, dan ancaman. Hal itu sangat saling keterkaitan, di mana peningkatan ketergantungan teknologi akan menghasilkan peningkatan risiko atas kejahatan cyber. Menurut Whitman dan Mathard 2021, gangguan operasional dapat merusak kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait apa itu cyber security. Cyber security adalah upaya untuk melindungi sistem informasi, jaringan, dan data dari serangan digital. Tujuan utamanya ada 3, yaitu yang biasa disebut dengan CIA triad, yaitu confidentiality, menjaga kerahasiaan data; integrity, memastikan data tidak diubah sembarangan; availability, atau memastikan sistem tetap bisa digunakan. Nah, contohnya, kalau akun media sosial kita diretas dan passwordnya bocor, itu berarti confidentiality gagal. Kalau data diubah tanpa izin, berarti integrity terganggu. Nah, kalau server down, serangan karena diserang, berarti availability bermasalah. Jadi, cyber security itu bukan cuma soal virus, tapi sistem perlindungan yang menyeluruh. Oke, adapun jenis-jenis serangan cyber. Ada yang pertama phishing, biasanya lewat email atau link palsu yang terlihat resmi, tapi sebenarnya ingin mencuri username dan password kita. Nah, yang kedua ada malware, program berbahaya yang bisa merusak atau mencuri data dari komputer kita. Terus yang ketiga ada ransomware. Nah, data kita dikunci atau dienkripsi, lalu kita diminta membayar tebusan supaya bisa membukanya kembali. Terus ada juga yang keempat, DDoS, yaitu serangan ini membuat server kebanjiran traffic sampai akhirnya tidak bisa diakses. Nah, dari contoh-contoh ini kita bisa lihat bahwa serangan cyber bisa menyerang dari berbagai sisi dan dampaknya sangat besar. Selanjutnya, apa sih digital forensik itu? Kalau sekarang sudah terjadi, disinilah digital forensik berperan. Kalau serangan maksudnya sudah terjadi, disinilah atas yang namanya digital forensik itu berperan. Nah, digital forensik itu sendiri merupakan proses untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti digital dari suatu kasus kejahatan cyber. Tim forensik akan mengecek log aktivitas sistem, alamat IP, atau jejak file untuk mencari tahu bagaimana serangan itu terjadi. Prosesnya bisa mulai beberapa tahap: mengumpulkan data, menjaga agar bukti tidak rusak, menganalisis data, lalu membuat laporan. Nah, digital forensik itu penting apalagi kalau kasusnya masuk ke ranah hukum. Nah, dalam konteks hukum, yaitu untuk menjaga validitas bukti di pengadilan. Untuk audit itu sendiri, audit internal untuk menelusuri log aktivitas dan pola serangan.
Nah, adapun tahapan investigasi sistem itu tuh yang pertama ada akuisisi atau acquisition, terus preservation atau preservasi, terus examination atau eksaminasi, terus analisis, dan yang kelima yaitu reporting atau pelaporan. Nah, hal itu penting untuk validitas hukum dan perbaikan atas sistemnya. Nah, hubungan cyber security dan digital forensik. Cyber security dan digital forensik sering melengkapi. Cyber security fokus pada pencegahan dan perlindungan, digital forensik fokus pada penyelidikan setelah kejadian. Kalau diibaratkan, cyber security itu sebagai pagar rumah, sedangkan digital forensik itu seperti tim investigasi kalau terjadi pencurian. Nah, sebagai kesimpulannya, di era digital ini, kita tidak bisa lepas dari ancaman cyber. Karena itu, penting bagi organisasi maupun individu untuk memahami cyber security dan digital forensik ini agar lebih siap menghadapi serangan digital. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tiada gading tak retak, tiada kata tak salah, karena sejatinya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.